Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aisyah Nuraini. Saya Kevin Ratuan Pariji. Saya Diko Kurnia Abadi. Kami di sini akan mempresentasikan bab 6. Materinya tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Materi pertama akan disampaikan oleh Diko. Diko akan membacakan materi pertama tentang menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut muro'ah. Muro'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muro'ah juga disebut dengan istilah ifah secara bahasa. Istilah ifah adalah berarti menjaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 33-35. Sikap muru'ah dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Muru'ah terhadap diri sendiri, 2. Muru'ah terhadap sesama makhluk, 3. Muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar, 2. Menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh, 3. Menjauhi pergaulan bebas dan zina, 4. Menjauhi makanan dan minuman yang haram, 5. Mempergunakan harta di jalan yang baik, diantaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi beasiswa. 6. Tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Yang kedua ada ikhlas. Kata ikhlas dalam bahasa Arab berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Kata ikhlas menurut istilah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 30 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'badil la khali. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Ali Abdul Halim mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, orang awam atau umum. Yang kedua, orang khawas atau khusus. Dan yang ketiga, orang khawasul khawas atau excellent. Ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. 2. Tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya kami akan membacakan materi tentang malu. Malu dalam bahasa Arab kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman karena dengan sifat malu
seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Al-Bari, malu dibagi menjadi dua, yaitu satu, malu naluri atau gazariyah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga menghantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Dua, malu yang dicari atau dilatih, muktasab. Sifat malu ini adalah bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya, maksud menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, kemudian mengingatkan kematian dan meninggalkan kebiasaan dunia. Saya akan membacakan materi tentang zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Said bin Al-Arabi dari para gurunya, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dari lalai dari Allah. Bahkan ulama lain menambahkan bahwa harta yang kita miliki harusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama, seperti mencari harta secara halal. Harta yang dimiliki tidak menjadikan seseorang sombong dan jauh dari Allah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.